Sekarang kita di perguruan kita sudah viral dua program MBKM, yaitu program kampus mengajar dengan program pertukaran pelajar. Jadi MBKM ini merupakan ya marwah dari transformasi pendidikan. Mengapa ada transformasi pendidikan di RMBKM? Itulah dasar bahwa pembelajaran kita nanti akan berbasis digitalisasi. Jadi mau tak mau pembelajaran itu berbasis digital, bukan lagi pembelajaran berbasis manual, bukan. Karena semua akan menghemat, pertama yaitu menghemat kertas. Laporan kampus mengajar pada tahap pertama itu jarang itu menggunakan kertas, tetapi selalu memasukkan kepada laporannya menggunakan suatu aplikasi. Makanya transformasi pendidikan itu yang mentransfer pendidikan di bidang kampus merdeka, belajar kampus merdeka. Begitulah roh dari MBKM tersebut. Mengapa pembelajaran sekarang, pembelajaran itu berbasis digital, bukan pembelajaran berbasis manual di dalamnya. Oke, masuk pada slide-nya. Latar belakang mengapa MBKM ini, yang pertama itu sudah ada Mendikbud itu tentang perihal pembelajaran secara daring, belajar dari rumah. Itu dia, kita belajar dari rumah, tentu berdasarkan kepada suatu aplikasi, bisa aplikasi Zoom, bisa aplikasi WhatsApp, bisa aplikasi Google Meet, bisa aplikasi apa? Google Classroom. Nah, itu dia. Peraturan pemerintah nomor 21 tentang PSBB. Nah, itu peraturannya ya. Peraturan tentang pengendalian COVID-19. Oke, karena topik ini kita berperan, kita ditujukan kepada MBKM. Maka seperti itu ya, transformasi di bidang digitalisasi dalam pendidikan. Oke, lanjut. 4. Oke, permasalahan yang terjadi. Pembelajaran bahasa Indonesia abad 21 di MBKM. Mengapa ada permasalahannya? Yang pertama yaitu kondisi mahasiswa. Bagaimana kondisi mahasiswa? Setelah dilakukannya pembelajaran daring, maka kondisi mahasiswa tersebut apakah siap menerima perubahan dari pendidikan tersebut? Ada yang menyatakan siap, ada kondisinya siap mahasiswa. Kondisi mahasiswa yang siap itu siap secara mental, siap secara materi, siap secara lahir batin dia. Jadi dalam proses kondisi mahasiswa ini, apakah siap si mahasiswa ini tersebut siap menghadapi transformasi permasalahan yang ada di program MBKM? Siap nggak digitalisasi? Siap nggak kalian dengan aplikasi-aplikasi yang terbaru selain yang saya sebutkan tadi, Google Meet? Sekarang ada lagi aplikasi yang terbaru, Mock namanya, Bandgate namanya. Itu fitur-fiturnya berdasarkan kepada aplikasi-aplikasi. Jadi tinggal memasukkan materi kuliah, dapat suatu sertifikat. Nah, ada lulusannya. Itu yang akan dikembangkan di digitalisasi berikutnya. Oke, itu kondisi mahasiswa, kesiapan mahasiswa. Yang kedua, strategi pembelajaran. Bagaimana strategi pembelajarannya? Apakah strategi pembelajarannya itu hanya berpusat kepada si dosen tersebut? Apakah berpusat kepada si mahasiswa? Mana lebih condong? Yang lebih bagus berpusat kepada si dosen atau berpusat kepada mahasiswa? Mana lebih bagus? Mana? Itu berpusat kepada mahasiswa, karena mahasiswa itu menggali. Dosen itu hanya mengambil hanya 50% dari materinya. Kemudian itu menggali kegiatan-kegiatan dari si ilmu dari si dosen. Seperti itu ya strateginya. Oke, model pembelajaran. Bagaimana model pembelajarannya? Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di era MBKM, pembelajaran di abad 21-nya
itu berbasis digital. Bisa nggak bahasa Indonesia itu berbasis kearifan lokal? Ya bisa. Bahasa Indonesia bisa berdasarkan kearifan lokal. Seperti apa yang disampaikan tadi narasumber kita yang pertama. Apakah bahasa Indonesia bisa dalam studi kepariwisataan? Ya bisa. Bahasa Indonesia ada namanya profil lulusan, yaitu profil lulusan jurnalistik. Nah, jurnalistik itu bisa memoto tentang budaya-budaya yang ada di Tapanuli Selatan. Bisa dikembangkan. Jadi proses bahasa Indonesia itu bisa dikembangkan dari pariwisata, ya bisa. Itu dia. Yaitu materi pelajaran. Bagaimana materi pelajarannya? Apakah berbasis digitalisasi? Materi itu ada nggak tentang digitalisasinya? Ya ada. Setiap materi-materi dalam perkuliahan yang dikasih dosen itu berdasarkan kepada digitalisasi. Oke, tujuan pembelajaran dan kondisi orang tua mahasiswa. Itu kesanggupan dari materi si orang tua tersebut. Oke, lanjut. Dosen yang profesional. Nah, ini dosen yang profesional ya. Dosen profesional di era normal baru itu menguasai materi kuliah ya. Dosen harus menguasai materi kuliah. Kalau tidak menguasai materi kuliah itu akan menjadi bias di kelas tersebut. Yang kedua yaitu tampilan yang menarik. Nah, dosen harus menarik, ya kan? Tidak bisa cacatan ya dalam kelas. Dan pakaiannya seorang dosen, ya kan? Oke. Akrab dengan mahasiswa. Nah, sekarang tidak ada lagi gap antara mahasiswa dengan dosen. Begitu juga dosen dengan mahasiswa, tapi harus akrab dan menjaga nilai-nilai kesantunan. Jadi dosen yang baik itu dosen yang menjadikan mahasiswa tersebut temannya, bukan sebagai ada gap antara dosen dengan mahasiswa. Itu tidak sekarang lagi. Di era PKM itu kami saya ya di dosen pembimbing lapangan, saya itu jarang itu dipanggil bapak ya kan. Nah, saya itu selalu dipanggil, kalau misalnya di luar kami di DPR itu kadang mau dipanggil rekan gitu ya, rekan, karena kami dalam MPKM ini prosesnya itu proses yang memiliki keakraban, bukan berdasarkan kepada gap antara dosen dengan mahasiswa. Oke, itu terampil menyajikan materi kuliah, memiliki wawasan yang luas, memiliki konten kerja yang tinggi, yaitu terakhir adalah memiliki komitmen kerja yang tinggi. Itulah dosen yang profesional di MPKM. Oke, lanjut. Oke, kajian lapangan atau teori, yaitu kondisi mahasiswa. Itu belum terbiasa belajar mandiri, kendala akses internet, fasilitas yang minim dan lingkungan belajar. Oke, kita bahas. Belum terbiasa belajar mandiri. Mahasiswa kadang pembelajarannya itu harus berpusat kepada temannya, ya benar. Tapi dia sewaktu-waktu dia nanti kerja di digitalisasi, pembelajaran digital, pembelajaran secara daring, maka mau tak mau mahasiswa tersebut harus belajar mandiri. Mengapa seperti itu? Itulah proyeksi dari transformasi pendidikan di dalam era PPKM. Jadi bukan kepada mahasiswa tersebut, bukan mengelompok lagi, bukan, tetapi mahasiswa itu harus berdasarkan kepada pembelajaran mandiri di dalamnya. Oke, kendala akses internet. Nah, pada umumnya yang jauh-jauh nih ya, yang dari Batahan, yang dari mana ya, Sidomot, itu dari mana lagi ya, yang jauh-jauh ya, dari Batang Natal ya kan, itu pada umumnya yaitu terkendala internet. Apa seperti itu? Nah,
itu tadi. Inilah masalahnya di digitalisasi ini, yaitu jaringan internet yang belum difasilitasi oleh pemerintah. Mengapa seperti itu? Mungkin kondisi pemerintah belum siap untuk menerapkan digitalisasi di daerah terpencil. Nah, itu ya. Jadi fasilitas minim dan lingkungan belajar. Lingkungan belajar bagaimana? Lingkungan belajar yang memiliki kenyamanan, atau lingkungan belajar yang memiliki kondisi yang baik, itu ya. Oke, kondisi orang tua, pengetahuan orang tua, fasilitas belajar dan ekonomi orang tua. Ekonomi juga proyeksinya itu dari pembelajaran. Semakin bagus tingkat ekonomi orang tua, maka semakin baguslah tingkat belajar si mahasiswa. Tapi semakin rendah, tapi enggak juga ya. Ada juga yang mahasiswa yang memiliki pola ekonomi orang tua yang sedikit, mahasiswa itu dapat berprestasi. Nah, itu juga bisa banyak. Itu kondisi orang tua. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia memiliki sikap positif, terampil menggunakan bahasa secara benar dan lisan maupun tulisan karya ilmiah. Oke, bahasa Indonesia bisa nggak digunakan sebagai penelitian berbasis kearifan lokal? Bisa nggak? Nah, bisa. Penelitian saya itu penelitian berbasis kearifan lokal, berbasis kearifan lokal, yang dimana saya mengambil yaitu onang-onang. Tahu nggak onang-onang? Nah, tahu tadi kan? Saya jelaskan. Onang-onang itu nyanyian, ya kan? Nyanyian itu pas pesta adat. Jadi ada nggak nilai kebahasaannya di situ? Ya ada. Nilai kebahasaan di onang-onang itu ada. Apa yang pertama? Yaitu nilai spiritual. Apa nilai spiritual? Nilai agama. Sebelum menyanyikan onang-onang, si penyanyi onang-onang itu memuji Tuhan dulu, memuji Tuhan dia. Itu dia onang-onang. Baru materi dari onang-onang tersebut diimplikasikan kepada komposisi kebahasaannya. Apa komposisi kebahasaan dari onang-onang itu? Ada modalitas, ada dan modularitas. Nanti belum belajar ya modalitas dan modularitas untuk bahasa Indonesia nanti di tingkat 3 nanti. Tingkat 3 untuk pelajaran modalitas dan modularitas. Apa itu modalitas ataupun apa itu modularitas? Jadi kearifan lokal di bidang kebahasaan itu banyak kita ambil, banyak. Kalau Anda ingin menang suatu penelitian, maka ambillah yang berhubungan dengan kearifan lokal, dikaitkan dengan materi yang ada di perkuliahan kalian. Itu insya Allah dananya besar-besar. Cari dana penelitian untuk mahasiswa. Yang pertama itu proposal kreativitas mahasiswa. Kemungkinan dia belum lulus ya, proposal kreativitas mahasiswa. Kita juga sudah mencoba. Apa kendala yang terjadi? Mengapa kita tidak pernah menang? Belum pernah menang ya? Nah, ada kemungkinan cara penulisannya, ada kemungkinan cara mengaplikasikan teori dengan implikasi di luaran penelitian tersebut. Jadi kemungkinan itu banyak hal-hal yang problem yang di dalam penelitian kita. Oke, materi pelajaran disesuaikan dengan tujuan pembelajaran kearifan lokal. Itu materi pelajaran disesuaikan dengan tujuan pembelajaran kearifan lokal. Jadi kearifan lokal dalam DKI ini ya penting. Mengapa pentingnya? Siapa yang bisa jawab? Mengapa kearifan lokal ini penting? Mengapa bahasa ini kearifan lokal ini penting? Saya mau bahasa ini.